My Demon episode 15 dimulai dengan Guwon meninggalkan Do-hee karena rasa bersalah. Do-hee ingin menyelesaikan masalah, tapi Guwon bahkan tidak memberinya kesempatan untuk memberikan pendapatnya tentang situasi mereka. Do-hee berbalik melihatnya pergi dan mulai menangis. Hari-hari berlalu, dan Do-hee berusaha bersikap tegar. Mengingat situasi Sukmin, itu tidak mudah, tapi dia memiliki perusahaan yang harus dijalankan dan banyak hal yang harus ditangani. Dia mengunjungi kantor kepala kejaksaan, yang lucunya, adalah teman kencan buta aslinya. Dia memberitahu padanya jika kasus tersebut telah ditutup sejak Sukmin meninggal secara hukum. Namun yang kita tahu, jenazah Sukmin belum ditemukan. Ada kemungkinan besar dia masih hidup. Kamu tahu kejahatan tidak mati dengan cepat. Do-hee tetap meminta jaksa mengusut sampai tuntas kasus tersebut karena masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Di kantor, banyak pekerja yang bertanya-tanya di mana Guwon berada. Di sisi lain, Suan berduka atas kenyataan barunya. Kami tahu Suan bukan salah satu favorit kami, tapi sungguh menyedihkan melihat bagaimana anak-anaknya menghiburnya saat kenyataan barunya muncul. Sementara itu, di Sunwoo, Ga-yong melanjutkan persiapannya untuk berangkat ke Inggris. Dia mengingat percakapan terakhirnya dengan Guwon, di mana dia menemukan lebih banyak penutupan. Dia mengakui obsesinya terlalu jauh dan berakhir seperti ini. Kami senang dia melakukan refleksi diri. 이사장의 사랑도 독이 된 걸까? Geng mafia juga berduka atas hilangnya pemimpin mereka dan mengalami kesulitan dengan restoran baru mereka. Di sisi lain, Bok Gyu berusaha mempertahankan yayasannya. Dia bertanya-tanya apakah dia harus memberikan kalung salib itu kepada Do-hee tetapi memutuskan untuk tidak melakukannya. Di saat yang sama, Da-jong melakukan yang terbaik untuk menjaga Do-hee. Da-jong semakin khawatir melihat Do-hee bekerja keras untuk melupakan rasa sakitnya. Dia berada di sana setelah perceraiannya dan menasihati Do-hee untuk berduka. Rasa sakit menuntut untuk dirasakan, dan hanya setelah mengatasi rasa sakit itulah penyembuhan dimulai. Seok-hun juga mengkhawatirkan Do-hee dan secara teratur mampir untuk memastikan dia makan dan mencoba menghiburnya. Kami berhutang maaf kepada pria ini karena kami mengira dia adalah penjahat rahasia. Syukurlah, dia ternyata pria yang bisa diandalkan untuk Do-hee. Dia sekarang satu-satunya anggota keluarga yang bisa dipercaya Do-hee, dan mereka berjanji untuk bekerja sama. Seok-hun juga menjelaskan apa yang Chon-suk rasakan terhadap Do-hee. Dia bercerita tentang percakapan lama di mana bibinya mengatakan mencintai Do-hee membawa penderitaan karena dia merasa bersalah. Seiring berlalunya waktu, kami akhirnya bisa melihat Sukmin. Dia membakar separuh wajahnya dan bersembunyi di antara para tunawisma. Dia merencanakan balas dendamnya dengan hati-hati dan menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Tidak mengerti akan hal ini, Do-hee melanjutkan hidupnya, merindukan Guwon. Dia menolak untuk mengakui bahwa dia menderita dan merasa kesepian. Dia menghibur dirinya sendiri, mengatakan jika dia selalu sendirian sejak awal. Namun, Guwon selalu mengunjunginya saat dia tidur dan merawatnya. Bahkan ketika dia mabuk di acara tamasya perusahaan, dia menyembuhkan luka lututnya dan menidurkannya dengan aman. Sepanjang episode, kita melihat Do-hee merindukan suaminya dan orang-orang di sekitarnya melakukan yang terbaik untuk merawatnya. Bok Gyu memberinya kalung salib, yang memicu dia mengingat kehidupannya sebagai Wolsim. Wolsim adalah pelacur rendahan yang ingin bunuh diri, tapi Yisun menyelamatkan nyawanya. Pertemuannya dengan Yisun memberinya alasan untuk hidup, sesuatu yang dinanti-nantikan. Dia kemudian jatuh cinta padanya, dan bahkan ketika dia dibunuh karena beragama Katolik, dia tidak menyesali pertemuan mereka. Setelah melihat kehidupan masa lalunya, Do-hee memahami Guwon dengan lebih baik dan berharap dia tetap tinggal bersamanya. Do-hee bergegas ke tempat mereka biasa bersama di dasar sungai, mencoba menemukan Guwon, namun diculik oleh Sukmin. Sukmin mengancam akan membunuhnya jika Guwon tidak muncul. Sukmin tahu jika Guwon akan selalu menyelamatkan Do-hee. Dia mengklaim dia membakar wajahnya untuk menghindari Guwon menemukannya. Sukmin sangat delusi dan menyalahkan orang lain atas kejatuhannya. Dia ingin membalas dendam terhadap Do-hee dan Guwon, namun dialah yang membuat semua keputusan buruk ini. Untuk membuat Guwon muncul, dia menusuk kaki Do-hee dan hendak menggorok lehernya saat iblis itu datang. Guwon sangat marah melihat Do-hee terluka, dan matanya merah padam karena marah. Dia menggunakan kekuatannya untuk menyeret Sukmin menjauh dari Do-hee dan membuat atap runtuh di atasnya. Do-hee semakin khawatir Guwon akan membunuh Sukmin dan bergegas memeluk suaminya, memintanya untuk berhenti sebelum terlambat. Akhirnya, Guwon sadar setelah dia meyakinkannya bahwa dia baik-baik saja. Dia mengangkat atap runtuh yang menimpa Sukmin dengan kekuatannya. 보고 싶었어. 두도이. Saat mereka saling berpelukan, Sukmin mengambil senjatanya, dan Do-hee menggerakkan tubuhnya ke depan Guwon untuk menyelamatkannya. Dia tertembak dan terjatuh mati, dan Guwon patah hati. Dia mengutip kitab suci sebelum menghembuskan hidupnya ke dalam dirinya. Dia terbangun dalam pelukan Guwon dan bertanya apakah dia menyelamatkannya. Guwon tersenyum dan berkata dia menyelamatkan dirinya sendiri.
dia mulai terbakar dan perlahan menghilang mengikuti udara tipis. Do-hee tidak bisa dihibur karena hanya cincin kawin Gu-won yang tersisa. Semua momen mereka sejak pertemuan pertama mulai terpancar, dan kesedihan terlihat jelas dalam adegan ini. Bayangkan jika Anda melihat orang yang paling Anda cintai menghilang seperti ini. Saya benar-benar minta maaf, tapi mengapa Do-hee berani mengambil tindakan demi Gu-won? Dia abadi kecuali dia melanggar aturan. Saya tahu penulis ingin memberi Gu-won kesempatan ini untuk menyelamatkan dirinya sendiri dan tidak mengulangi kesalahan yang sama yang dilakukan Yi-sun. Tapi tetap saja. Episode ini sangat menyedihkan. Adegan di mana pembakaran Gu-won menjadi bon cabe memicu trauma goblin kami, dan kami mungkin tidak akan pernah pulih. Pengorbanan Gu-won sungguh indah sekaligus memilukan. Seperti yang dikatakan para pujangga, cinta sejati adalah tanpa pamrih. Ia siap untuk berkorban. Melalui pengorbanan mereka satu sama lain, mereka mengungkapkan cinta mereka. Memang tragis, tapi dengan satu chapter tersisa, masih ada harapan untuk akhir yang bahagia.